Seringkali kita lihat anjuran-anjuran diet, menurut saya nggak masuk akal. Jadi kadang kita disuruh Kenapa dok? fokus ke satu jenis unsur makanan iya. tertentu, yang ini off sama sekali, Bener. nanti ganti pindah yang ini off sama sekali. Paling bagus ya dari bidang saya akupuntur, terutama balance itu yang paling bagus. Nah, misal kita pagi hari kita penuh karbo, tapi kita kurang protein, kita lapar lagi. Tapi celakanya yang masuk Sama. nah, Halo, Amal Bastian di sini masih bersama dengan narasumber saya. Kita masuk di part ketiga di episode ini, yaitu mengenai bagaimana kita memperhatikan 5 hal penting untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi, di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kalau sebelumnya kita udah membahas mengenai tidur yang cukup dan juga berkualitas, kemudian menjaga agar kita tetap stay teratur di olahraga kita dan juga menjaga feeling kita, perasaan kita agar tetap selalu gembira. Nah, berikutnya mungkin sebelum masuk ke poin yang keempat dan kelima, Dokter Thomas bisa menjelaskan singkat-singkat saja dok, mulai dari tidur yang berkualitas seperti apa, olahraga dan juga yang tadi hati gembira itu. Oke, nomor 1 tidur. Kalau tidur pesannya ada 2 yang penting. 1, upayakan jam 11 malam kita sudah tidur pulas karena itu sangat penting. 2, sebelum tidur jangan lupa screen off. Setidaknya 1 jam sebelum tidur. Kemudian yang kedua tentang olahraga. Olahraga yang penting untuk meningkatkan sistem imun adalah olahraga dengan intensitas sedang, waktunya sekitar 40-50 menit. Baik. Cara ngecek intensitasnya, lihat nafas saja. Kalau nafasnya sudah putus-putus, berarti sudah terlalu berat. Kalau nggak keringetan, berarti terlalu ringan. Nah, hati yang gembira sangat penting. Stres itu sumber banyak penyakit. Jadi kita harus memanage stres dengan cara apapun, terserah. Yang nyaman buat kita apa. Tiap orang tidak sama, apapun yang bisa kita lakukan untuk memanage stres kita supaya imun kita tetap baik. Oke, itu 3 poin yang sebelumnya sudah kita jelaskan di episode yang lalu gitu ya. Dan di episode kali ini kita akan fokus ke sesuatu yang sempat saya baca gitu kan, dari suatu pepatah yang lama sih. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau misalkan kita tidak memperhatikan pola makan kita, ya itulah yang akan menjadi problem kamu, yang menjadi masalah kamu. Nah, di masa pandemi kayak gini dok, bagaimana nutrisi atau pola asupan makan seperti apa yang harus kita perhatikan agar imunitas kita tetap terjaga dengan baik? Nah, nomor 1 mengenai nutrisi atau sesuatu yang kita makan ini. Ya, seringkali kita lihat anjuran-anjuran diet, menurut saya nggak masuk akal. Jadi kadang kita disuruh fokus ke satu jenis unsur makanan tertentu, yang ini off sama sekali, nanti ganti pindah yang ini off sama sekali. Ya, yang paling bagus ya dari bidang saya akupuntur, terutama balance itu yang paling bagus. Selalu balance nutrition. Jadi makanan itu harus seimbang antara kebutuhan karbohidrat, protein, baik protein mungkin protein nabati, protein hewani, kemudian kita cari yang ada cukup serat, cukup vitamin, cukup mineral, dan yang paling penting lagi adalah kecukupan air. Dan kalau saya ngomong kecukupan air, tidak termasuk kita ngomong kopi, teh, soft drink, Baik. minuman manis, jadi air, bener-bener air. Air mineral. Yes, anything. Pokoknya air. Jadi cenderung kita ini merubah pola minum air putih ini dengan cairan-cairan yang lain. Gitu. Itu yang malah kurang bagus buat tubuh kita. Berarti sama ya, yang setiap hari aturannya air harus 2-3 liter. Nah, atau memang sesuai dengan kemampuan tubuh aja gitu. Kita yang tahu apakah kita itu butuh air atau tidak gitu loh dok. Betul. Kalau 2-3 liter ini sangat-sangat bervariasi. Tentu saja tergantung dari postur tubuh, tergantung dengan berat badan, dengan kebutuhan cairan. So, dengan kondisi normal, at least kita akan butuh setidaknya gampangannya 0,03 kali berat badan kita per hari itu. Jadi 3 kali aja kita dapatnya berapa liter. Betul. Jadi berat badan saya lebih kurus, lebih besar, tentu saja kebutuhan airnya nggak sama. Itu yang nomor 1. Terlalu banyak air nggak bagus, kurang air juga nggak bagus. Tapi kan ada formulanya itu hitungannya tadi ya. Betul, paling tidak dengan hitungan-hitungan itu kita bisa ngitung kita sudah minum air cukup atau tidak. Tapi kembali lagi, bukan yang soft drink, bukan kopi dan sebagainya. Beda lo ya kawan Merdeka ya. Tadi sempat Dokter Thomas bilang kalau yang fokus di sini bukan pada pemilihan makanannya ini nggak boleh, ini boleh, tapi lebih ke balance-nya. Nah, nutrisi yang balance kadang-kadang kalau kita sebagai masyarakat awam, saya pribadi sempat menerapkan itu, susah ya cari makanan yang balance gitu, gizinya lengkap semuanya. Kadang-kadang cenderung ke ini yang paling banyak, karbonya paling banyak atau lemaknya paling banyak kayak gitu.
Sementara kalau kita sehari makan 3 kali gitu dok, apakah nutrisinya bisa dibagi-bagi? Katakanlah kalau pagi saya butuh karbonya lebih banyak, terus nanti untuk lemaknya mungkin bisa di jam makan siang Hmm. atau nanti vitaminnya jam makan malam kayak gitu. Ya, kenyataan kan pola menu orang Indonesia pada umumnya atau Hmm. Surabaya pada khususnya itu kan jelas menu makanannya nggak balance. Menu makan siang orang kantoran kan nggak balance jelas Ya, kan. Menurut saya that's okay, tidak apa. oke. Asal kita sadar bahwa itu nggak balance. Begitu kita nggak balance, Heeh. cari waktu untuk kompensasi kan. Ya, Misal, oh tadi pagi saya over karbo, heeh. protein saya kurang. Oke, nanti proteinnya diambil di jam lain. Oh, saya rasa ini nggak ada fibernya sama sekali. Saya kurang sayur nih, kurang serat. Carilah di tempat lain. Tentu saja kalau kita baca buku-buku, oh harus plate-nya harus seimbang dan sebagainya. Rainbow healthy food kayak gitu kan Yes. kadang-kadang. Saya orangnya pragmatis. Kalau Oke. terlalu rumit, kita nggak bisa pakai kan? Itu dia dong. Buat apa harus nggak bisa pakai? Yang penting kalau kita sadar, setidaknya kalau kita sadar bahwa plate kita ini salah, maka kita berusaha kompensasi plate itu di jam makan yang lain. Setidaknya supaya within 24 hours plate Yes. kita itu sebisa mungkin itu menjadi lebih balance. Oke, bukan malah memaklumkan ya udahlah gini aja Nah, makannya nggak kayak gitu ya dok ya. Nah, itu jadi masalah itu. Jadi masalah ya. Oke, kalau kita udah mengatur pola makan kita, apakah baik dok kalau jamnya juga diatur? Katakanlah dengan jarak, kan lagi santer tuh ada jarak di jam misalnya jam 9 makan, nanti jangan boleh makan sampai jam 12 sampai jam 3. Tapi kalau misalkan tubuh kita meronta pengen dikasih makan dan kita memaksa untuk tidak ngasih makan, itu kan ada yang menyatakan ya jangan bikin manja tubuh. Kalau dimanja ya ideal tubuhnya nanti yang diinginkan tidak bisa tercapai. Akhirnya imunitas yang jadi sasaran di situ. Nah, kalau masalah jam makan kan dilihat lagi. Apa yang kita makan jam sebelumnya dan kemudian ketika kita craving lagi itu jam berikutnya itu apa yang kita makan. Yeah. Yang sering adalah sebetulnya kita ada respon, kita craving for food, tapi sebetulnya karena kita belum dapat di pagi hari. Oh, dia minta ya dok? Nah, misal kita pagi hari kita penuh karbo, tapi kita kurang protein. Oke. Kita lapar lagi. Tapi celakanya yang masuk sama. Nah, akhirnya apa? Gak pernah satisfied kan? Gak Ya, pernah. betul, Nah, betul. masuk lagi, tapi tetap akhirnya berat sebelah, nggak balance kan? Yeah. Jadi ketika kita mencoba memvariasi apa yang kita masukkan ke mulut, itu akhirnya bisa balance dan bisa dicoba nanti nggak gampang lapar. Oke, memenuhi apa yang diinginkan oleh tubuh. Iya, Buat bukan apa yang nutrisi itu. diinginkan oleh. Sepakat dok, sepakat sekali saya bagian itu. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, upaya tambahan atau extra. This is the last point. Apa dok itu Nah, artinya? kenapa saya bilang upaya tambahan ekstra? Karena saya perhatikan kita kalau kita lihat banyak di media massa, di media sosial, di iklan, sepertinya kita itu mudah sekali melepaskan kemampuan kita untuk menjaga kesehatan ke eksternal. Jadi maksudnya kita ke mungkin kita harus minum vitamin khusus atau saya perlu ini khusus atau apa, sehingga kita lupa tadi yang 4 kebiasaan yang dasar yang sederhana ini kita lepaskan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya ekstra? 1, specific nutrition kalau istilah saya. Di masa-masa seperti ini, specific nutrition yang banyak kita perlukan tentu saja vitamin C. Vitamin C itu menjadi salah satu specific nutrition yang harus kita pakai karena dia memang memiliki efek untuk melindungi kulit kita, juga untuk kulit yang bagian dalam yang disebut mukosa, supaya tidak mudah terserang patogen dari luar. Yang kedua, kalau saya pribadi, vitamin D. Karena vitamin D itu memiliki efek anti radang, anti inflamasi. Itu cukup kuat supaya kalau kita ada sedikit-sedikit nggak enak tenggorokan, nah konsumsi seperti itu supaya radangnya nggak berlebihan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bisa mungkin ada yang nyaman dengan akupuntur, silahkan. Oh bisa ya dok ya? Bisa. Ada yang nyaman dengan cara lain, silahkan. Oke. Akupuntur memang terbukti banyak sekali penelitian yang kita bisa meregulasi sistem imun. Baik yang sistem imunnya overaktif, kita bisa turunkan supaya nggak terlalu aktif. Atau yang dia hipoaktif, kita bisa akupuntur supaya dia bisa lebih aktif. Jadi aktivitas sistem imunnya itu kita bisa pengaruhi dengan akupuntur. Sedikit aja gambaran teknisnya pada saat akupuntur untuk membuat imunitas tubuh kita tetap di taraf yang baik itu kayak gimana sih dok? Bagian-bagian tubuh tertentu akan ada yang di akupuntur kayak gitu? Iya tentu saja. Yang paling nggak perlu detail sih dok, saya penasaran aja sih. Oke, yang paling sering kita pakai di di klinik itu ketika akupuntur yang di bawahnya lutut ini. Itu penelitiannya banyak sekali dan memang dia efeknya sangat-sangat bagus untuk meregulasi sistem imun. Jadi hampir semua pasien ketika akupuntur itu di masa-masa sekarang pasti ketusuk.
Oke. Karena kita sekalian regulate sistem imunnya untuk setiap pasien itu. Di klinik akupunktur medika holistik itu nanti, apakah pada saat saya misalkan pasien, saya memberikan keluhan seperti ini, dok saya imunitas saya tolong dijaga dengan akupunktur apa, itu pas saya langsung minta, dok saya minta yang akupunktur di bawah lutut aja, atau nanti akan ada dokter yang akan, Anda butuh ini. Oh, gitu. Tentu saja kita akan lihat dulu, kita akan periksa. Salah satu yang menarik akhir-akhir ini adalah ini kita musim kemarau ya. Yes. Musim kemarau. Musim kemarau ini hawanya kering, panas. Kita itu harus bisa ngelihat pasien, dan pasien sudah bisa ngelihat sendiri badannya. Badannya dia cenderung panas atau cenderung dingin. Kalau badannya dia sudah cenderung dingin, kemudian dia konsum yang suhunya dingin, misal kita mau minum es dan sebagainya, itu malah drop. Dan ketika badannya dia cenderung panas gitu ya, dia pasti suka pengen yang minum dingin-dingin. Kemudian dia kata orang jahe itu bagus untuk naikkan sistem imun. Kemudian dia konsum jahe, apa yang terjadi? Malah panas. Kan panas. Jadi sama ketika kita mau melakukan akupunktur, kita lihat pasien ini gimana nih musim sekarang, kondisi badannya seperti apa. Kalau dia terlalu dingin, kita kasih bagaimana supaya badannya bisa lebih hangat. Kalau badannya kita lihat terlalu panas, gimana caranya kita cooling down dengan akupunkturnya. Baik, ada treatmentnya. Kemudian sempat tadi dokter bilang kita membutuhkan vitamin C, vitamin D sebagai penunjang. Ada juga yang sedang herbal, dok. Masih ingat di awal-awal pandemi jamu-jamuan itu loh, dok, yang dikonsumsi kayak gitu. Ini seberapa bermanfaatnya kah herbal tersebut untuk menjaga imunitas tubuh kita? Sebetulnya herbal itu cukup bagus. Jadi herbal itu sebetulnya akan apa yang kita makan, mungkin ada dari bumbu dapur, misalnya seperti jahe, kunyit, itu kan sudah ada di masakan kita. Betul. Dan memang itu ketika kita menjadikan dia sebagai obat herbal, sebetulnya kita konsumsi bahan-bahan ini cuma dalam jumlah yang agak banyak, gitu kan? Kalau kita cuma jahe dimasakkan mungkin cuma 1 ruas, tapi nanti kalau kita bikin jahe kan 1 sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya bagus. Tapi ada catatannya yang penting. Catatan pentingnya adalah bagus kalau dikonsumsi oleh orang yang butuh pada waktu yang tepat. Jadi tidak semua herbal itu bisa, saya konsumsi ini, maka saya tiap hari konsumsi ini selama berminggu-minggu. Tidak bisa. Kita harus lihat apakah memang timingnya tepat, apakah orang ini sedang butuh, maka dikonsumsi, hasilnya akan bagus. Maka dari itu kalau ingin konsumsi herbal, selalu saya sarankan silakan berkonsultasi pada orang yang benar-benar paham. Bukan kita cuma lihat di media massa atau media sosial, kata orang ini bagus, kita minum banyak. Nanti yang lain bilang kata orang ini bagus, kita minum banyak. Nah, padahal kita nggak lihat kondisi badan kita seperti apa, perlu atau tidak. Beda manusia, beda badan ya. Oke, baiklah kalau gitu. Dokter Thomas, ini kita udah mau selesai juga. Mungkin ada satu catatan dari Dokter Thomas, pesan kepada kawan Merdeka selama musim pandemi ini, selain 5 poin tadi yang harus dijaga, apalagi yang harus kita lakukan, dok? Terakhir. Nah, kalau apalagi pasti banyak ini kayaknya. Banyak ya. Physical distancing itu harus, cuci tangan itu harus, kemudian cuci tadi. Udah. Intinya jaga kesehatan kali ya. Cukup. Prinsipnya adalah cari hal yang mudah, yang sederhana, yang bisa Anda lakukan secara rutin. Jadi jangan menyerahkan kemampuan Anda untuk meningkatkan sistem imun Anda pada eksternal. Banyak hal yang bisa Anda lakukan sendiri. Percaya diri gitu ya. Intinya lakukan itu dan tetap jaga mood Anda dengan baik dan jangan melakukan segala sesuatu secara terpaksa karena nanti ujungnya juga nggak baik. Dokter Thomas, terima kasih banyak telah hadir di sini. Dan untuk teman-teman sekali lagi ingin mendapatkan informasi sekaligus tips mengenai hidup sehat dan juga informasi lebih dengan klinik akupuntur, bisa langsung meluncur ke Instagram di @klinikakupuntur_medika atau langsung meluncur ke akun pribadi Dokter Thomas, itu ada di @thomas.cahyono.m.med. Saya mau bahas tutup acara, kita ketemu lagi di Glam Talk di episode berikutnya. Sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.